RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Mau berterima kasih kepada Pak Haji atas ilmu-ilmunya yang saya udah jalankan. Ini anak saya udah 4 kali ikut CPNS. Sekarang ikut yang kelima. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah keterima. Cuman waktu mau itunya sama saya dicamahan dulu, terus dilangkahin dulu. Udah gitu pas mau berangkat dikasih ini, coba diginiin ke mukanya, iya. Pas terus celana dalam, terus kaos kaki dibalik-balikin. Terus ketemu WC di sana kan, Sodako WC 4 kali testing. Di Bandung 2 kali, di Cipanas 2 kali, alhamdulillah. Gitu. Sekarang diterima di PNS ya. Wah, iya ya udah. Tepuk tangan dong. Ya. Terus ada lagi Pak Haji. Itu yang saya kan dikasih centong ya dulu waktu privat. Ada yang stroke, matanya udah merem, udah nggak bisa buka, pokoknya total sebelah. Sama saya teh di kerok-kerok Pak Haji. Alhamdulillah kan di sininya darahnya udah tinggi banget ya 220. Di sini tuh udah merah. Ini udah ngeras. Keras merah gitu. Di kerok-kerok udah mungkin 5 menit lah matanya buka setengah. Langsung bisa bangun gitu. Terus saya juga jatuh di jalan raya, untung nggak ketabrak mobil. Jatuh pas ini keseleo. Pas kan nggak bisa jalan Pak Haji, yang sebelah teh dibopong gitulah kalau jalan teh, dikerok-kerok lagi atas ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan ke rumahnya anak-anak yatim kandang B, RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, pasti ini sembuh, pasti sembuh atas. Alhamdulillah saya juga nggak pernah ke tukang pijit gitu, alhamdulillah. Hasilnya luar biasa ya. Iya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Cuman saya teh ini Pak Haji pengen kaya raya tajir melintir belum nih? Iyalah. Pengen Bapak dan penghasilan. Ibu, nanti kalau Bapak dan Ibu tamu saya belum pulang nanti kenalan. Di bawah tuh ada tamu saya. Kenapa saya lama? Itu yang cair 125 miliar tuh tadi datang. Makasih Pak Haji, kan kemarin saya udah cair 125 miliar. Ini dia mau cair lagi 500 miliar. Insya Allah. Perempuan Pak. Usianya 80 tahun. Ada di bawah barusan. Makanya tadi saya lama. Ya udah, saya mau naik ke atas. Saya mau ngobrol dulu sama Pak Haji. Ya udah. Kan kemarin saya udah cair 125 miliar. Sekarang saya cair lagi 500 miliar. Lah ini Bapak dan Ibu hajatnya recehan kok lama ya. Apalagi ini. Aduh. Udah 10 bulan Pak Haji belum berhenti. Ya lu sesuaiin dulu sama wajah lu dulu. Ada gak orang kaya raya tajir melintir kayak wajah kamu? Nggak ada. Ya. Saya udah tua Pak Haji. Ini 80 tahun. Oh iya. Ada di bawah tuh. Iya kan? Ini tadi yang jemput saya. Ada Bu Yayu, Bu Nini. Ada berlima termasuk ibu saya. Ibu saya dikasih tadi 100 juta. Ibu kandung saya tadi dikasih 100 juta. Nah maksud saya, coba dong Bu, cepet ayo. Praktekin sholat tobat, ayo gitu. Udah sholat tobat saya juga Pak Haji. Ya tapi lu kan perhitungan, berharap. Mengharapkan ya. Udah duduk, nanti capek pegelin lu. Jadi Bapak dan Ibu nggak boleh berharap ya. Tadi saya tanya Mbak Nini, kenapa bisa cair 120 miliar? Nggak berharap saya Pak Haji. Jalanin aja ilmunya Pak Haji. Kok ini bisa cair 500 miliar, setengah triliun? Saya nggak berharap Pak Haji. Saya nggak berharap.
Ada gak anaknya? Iya tuh, nangis minta nenenin dulu ya. Ya, udah. Nenenin, empengin dulu. Ntar sambil nenen video call ke sini ya. Biar nanti saya. Ya udah Pak Haji ya, terima Ya. kasih atas segalanya. Jadi saya mau Bapak dan Ibu, coba dong pada cair semua hajatnya. Jangan meraktekin ilmu RDI sholat tobat 18 kali ini Pak, Bu. Nih, 18 kali. Nanti Bapak dan Ibu perhatiin. Dari 18 kali sholat tobat, yang mana yang dominan? Oh gundah, oh gelisah, oh murung, oh sedih, oh ngeluh. Berarti 5. Nah, 1 sifat kali 10. Ya, 1 sifat kali 10. Jadinya kalau 5 berapa? 50. Tambah 18 berapa? 68. Pak Nasrullah, nanti Bapak lihat track recordnya Pak Nasrullah di YouTube atau di TikTok. Pak Nasrullah itu sholat tobatnya 57 kali setiap hari. Nah Bapak berarti 68. Kan saya tanya tadi sama tamu saya, kuncinya apa sih Pak? Kuncinya apa sih Bu? Kok bisa terkabul sampai 0,5 triliun? Nggak taunya kuncinya 1 Bu, Pak. Dia sholat tobatnya dibanyakin antara maghrib sama isya. Ini kita maghrib sama isya baca Quran. Bukannya gue nggak boleh. Ada yang lebih di atasnya lagi. Jadi dari maghrib sampai isya nggak usah wirid, nggak usah zikir, nggak usah. Ini wirid, bagus wirid, tapi nggak setuju. Saya nanti aja wiridnya ntar. Zikir, ngantar aja zikirnya ntar. Jadi dari kan saya tanya, kenapa kok Bilo bisa 125 miliar, sekarang 0,5 triliun, 500 miliar, kenapa? Gak taunya dia sholat taubatnya itu dari abis maghrib sampai isya dikebut. Bisa? Tuh bocorannya tuh. Ini jangan dari maghrib sampai isya baca Quran, nggak mau saya. Emang nggak boleh Pak Haji? Iya boleh, tapi ya entarlah baca Qurannya nanti jam 00. Bangun jam 00, senyum di pagi tahajud baca Quran jam 00. Bukannya habis maghrib sampai isya baca Quran. Nggak boleh saya, kalau saya nggak setuju. Setujunya apa? Sholat tobat. Iya. Atau direnceng. Di detail. Iya. Ada berapa nih yang 18 yang dominan Bapak coba? Misalkan cerewet, cemberut, mikir, komen, ngeluh. Nah, jadi 5. Nah, dihajar deh tuh. Pak, Bu, saya mau Bapak dan Ibu kalau cair duitnya nggak buat saya, buat Bapak dan Ibu. Saya paling ngasih bonus doang 1 miliar karena sayang sama Bapak dan Ibu. Ini kan Bapak dan Ibu yang ada, Pak Haji saya udah sholat taubat kok hajat saya lemot. Itu nanya aja udah berharap, nanya aja udah ngeluh, nanya aja udah komen. Jangan diutarain lah Pak, bukti-bukti. Bisa? Jadi saya mau Bapak dan Ibu harus terkabul. Minimal Bapak dan Ibu bisa dampingin anak yatim RDAY yang mau berangkat umroh besok Februari akhir. Kita besok berangkatin 160 Pak, banyak. Nah kita butuh pendamping. Nah Bapak jadi pendamping umroh. Gratis lah, nggak usah bayar. Nanti kita kasih buat sangu. Mau berapa? 10 cukup gak? Enggak, 20. Ya udah cukup. Dampingin. Tapi apa? Tobat. Sholat tahajudnya jangan bolong. Saya nggak mau kayak tamu kemarin. Anak yatimnya udah berangkat ke masjid, pendampingnya masih tidur. Ya karena dia nggak biasa sholat tahajud. Harus bangun jam 00. Senyum. Anak yatim jam 2 pagi udah berangkat Pak ke Masjidil Haram.
Jam 2 pagi udah ke Madinah, Pak. Ini bapak dan ibu masih ngeringkel, keademan enak. Oh gelo. Jangan ya. Iya jangan. Oke. Sip. Yuk yang mau nanya lagi siapa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ewin Kusmita dari Gunung Putri. Ya. Alhamdulillah Pak, saya udah laksanakan mandi malam, apa tuh baca Al-Quran, cuma dapat 3 juz saya Senyumnya mana? Pak. Ya senyum dulu sebelum mandi. Iya senyum dulu. Mana senyumnya? Bisa gak senyumnya? Iya. Bisa. Nah. Ya bisa. Nah. Yang manjur senyumnya sambil ambeien. Oh iya. Ya. Nah, dan saya sudah melaksanakan salat taubat. Ya. Oh iya. Makasih ya. Terus? Saya sudah melaksanakan salat taubat Ya. 318 Ya. rakaat Ya. Haji. Makasih ya. Iya. Saya sudah melaksanakan salat taubat 318 rakaat. Tapi saya yakin terkabul. Tapi saya hati nurani saya, Pak Haji, saya mau minta uang bibit, Pak Haji. Tapi dengan uang bibit pasti saya terkabul ini kayaknya. Nggak usah Pak. Pasti. Nggak usah. Pasti. Ini uang bibit khusus yang ngasih oleh-oleh aja. Oh iya. Itu ya. Itu aja Pak Haji. Nih, yang ngasih oleh-oleh mana? Nih, yang ngasih oleh-oleh. Biar cair. Mana yang tadi ngasih pempek? Mana yang ngasih pempek? Ini dari Cianjur. Ya. Makasih ya Pak Haji. Nih. Makasih ya Pak Haji. Iya dong. Tepuk tangan dong. Lagi ngap. Ini Pak saya ada kasih oleh-oleh juga Pak. Nggak usah. Udah nggak usah. Ini oleh-oleh. Iya. Ini bom waktu. Iya, kita ada oleh-oleh Pak. Tuh bom waktu. Iya. Awas meledak nih. Iya. Golden Valley. Iya. Ya. Pertanyaan apa? Jadi alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ada solusinya saya ini Pak. Saya udah laksanakan tapi belum ada solusinya ini. Ya nggak mungkin lah bos. Lo tuh udah kelihatan dari hati kecil lo berharap. Jalanin ilmu RDAY berharap nggak bisa. Kan di Al-Quran ada. Kalau kita sholat, bacaan awal sholat apa? Wanasuki. Artinya apa? Coba yang kencang, bareng-bareng. Hidupku mati. Jadi lo karena Allah bos, bukan karena 10 miliar. Lo berharap 10 miliar. Saya sebut 3 miliar Pak. Hah? Pak Haji sebut 3 miliar, enggak 10. Ya tuh berharap. Gak bisa bos. Bos, tadi kan gue tanya ya. Iya. Pak Haji jangan nolak ya. Hari ini saya mau kasih buat Pak Haji. Buat besok anak yatim berangkat umroh. Tunai 20 miliar. Buat apa? Ya buat anak yatim umroh. Lah kan keberangkatin 160 anak yatim. Kali umroh 30 juta. Berapa tuh? 30 kali 16. 160 berapa? 4 miliar. Nah, kebanyakan saya bilang ini buat sanggung. Nah, elunya berharap jangan bos. Gue tadi ngontrol kuda, ngontrol bangunan, ngontrol. Saya bilang Pak Tapi Haji. sebenarnya saya nggak berharap itu, tapi ada hati kecil itu yang bisikin Pak Haji. Mungkin ada kodam apa? Benar, jujur saya Pak Haji. Kayak ada kodam yang bisikin. Kamu katanya kalau ini nanti kamu gimana harus punya apa ya itu. Jadi harus kayak gitulah, ada hati kecil ini melamuk. Ada saya nikmati, syukuri. Saya bilang kayak gitu aja saya bilang. Tapi ada hatinya, gini Pak, hati kecil itu aja. Iya, bener saya nggak bohong apa adanya saya bilang. Gimana Berarti cara kalau lo melepaskan- pemanjur, Ya. obatnya cuma satu ngilangin itu penyakit. Iya Pak Haji. Nenen sama nenek-nenek.
Tapi saya kemarin udah 2 kali nenen sama istri Pak Haji. Iya. Ya benar Pak Haji. Siang sama kira-kira jam 9 pagi sama jam habis asar. Dan nenen 2 kali saya Pak Haji. Iya. Istri kamu umurnya berapa? Istri saya 45, saya 56 Pak Haji. Nggak boleh, mesti yang umur 99 tahun. Waduh. Gak kuat Haji. Udah gak kuat ya Haji. Belum kuat aku kalau masih 99 tahun udah mama. Jadi nanti kalau kamu nenen sama wanita yang usianya 99 tahun, dia nanti di atas nenennya ditato ada tulisan SGM. Susu Gairah Malam. Sebelah kanannya ditato di atas tetenya susu kolor hijau. Oke? Oke ya. Sip. Tepuk tangan dong. Ya. Yuk, Nenen mana pertanyaannya? Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan mana tuh? Makassar. Makassar. Ya. Saya mau bertanya sekaligus testimoni. Boleh. Sebelumnya Pak Haji, saya mohon maaf karena saya sudah melaksanakan ilmu-ilmunya tanpa izin. Boleh. Sama Pak Haji. Diizinkan Praktekin Pak Haji dulu ya. Ya. Udah dipraktekin kan? Sudah. Apa yang dipraktekin ilmunya ini. terkabul? Pertama saya ketemu dengan YouTube-nya Pak Haji akhir bulan Oktober 2024. 2024. Waktu itu saya sakit, demam. Sakit apa? Demam, Demam. Meriang. Merindukan kasih. sayang. Tapi karena sudah saya pakai celana 9 hari. Celana dalamnya siapa? Celana dalam saya lah Pak. 9 hari. 9 Nggak hari. ganti. Nggak ganti. Wow, wanginya kayak gimana itu wangi? Begitu saya sakit saya ingat kayaknya ada pesannya Pak Haji kalau sakit bisa dipakai celana dalamnya. Iya. Saya simpan Dipakai di mana? di kepala kayak bukan dipakai kayak Ciput. Menggigil saya setelah sholat isya sampai jam 10 malam. Saya ingat saya sempat tidur jam 12 Pak Haji. Berhenti gigilnya berhenti demamnya. Terus yang kedua HP saya itu luar biasa. HP saya mati total. HP-nya mati total. Saya sudah bawa ke tukang servis, counter, katanya mau diganti Bu. Saya bilang aduh, mau diganti ini saya kumpul-kumpul duit dulu mau ketemu dengan Pak Haji. Saya bilang setelah 3 hari tidak bisa nyala ini HP. Saya ambil itu celana, saya gosok-gosok. Celana dalam. Iya celana dalam. Yang 9 hari. Digosok HP-nya pakai celana dalam. Gosok HP-nya. Langsung saya tanya suami saya Pak Haji, Pak, alhamdulillah saya sudah percaya betul ini Pak Haji ilmunya. Kenapa? Ada apa? Ini HP sudah dibawa ke counter tidak mau menyala. Kenapa ini saya gosok-gosok langsung hidup sendiri. Bu, HP HP mati bisa hidup digosok-gosok. Bu, ini bapak-bapak sebagian alat kelamin ada yang mati. Bisa gak Bu digosok Bu biar hidup Bu? Kayak nggak percaya Bu ya. Saya simpan begitu sudah saya simpan. Paginya saya sudah sholat subuh. Saya cak-cak, loh hidup. Alhamdulillah saya bilang. Bu, Terus, ya. tadi bapak-bapak pada japri saya pengen lihat bentuknya kayak gimana. Terus yang ketiga
suami saya sakit lutut. Sakit lutut. Ya, ndak bisa sholat, ndak bisa sujud. Dia sholat pakai kursi pakai duduk, kursi pakai sujud. Jadi saya kasih ini, saya tanya, kan pertamanya Pak Haji suami saya nggak percaya. Ndak, apa itu ilmu apa itu Pak Haji jorok-jorok? Saya bilang, Jorok-jorok. saya bilang Pak, kalau jelek, saya kasih lihat Pak anunya Facebooknya. Nggak mungkin ada orang setiap malam begini. Segini banyak ya? Iya, segini Tiap banyak. malam. Tiap malam. Sekalinya sudah saya kasih ini gosok-gosok lututnya. Ya, enggak langsung sembuh sih, enggak. Begitu saya sudah ML, saya kasih lagi. ML? Iya. Oh ML, ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Siapa yang nawarin ML dulu? Enggak, saya kasih saya lah Pak. Anjing. Sudah. Gimana nawarin ML-nya sama suami tercinta? Ya. Nawarinnya gimana kata-katanya? Yang diucapin ke suami tercinta nawarin ML. Saya bilang Pak, Pak, enggak mau sembuh lututnya. Kenapa? Diganti dong obatnya. Obat apa? Obat salep, saya bilang. Obat salep. Mana obatnya? Ya di tempat tidur obatnya. Saya kasih, sudah itu saya kasih. Saya colek-colek dulu. Kayaknya sedikit, jadi saya kasih banyak. Langsung saya kasih lututnya. Sini dulu saya kasih lututnya. 3 hari Pak, sudah bisa sujud. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Sekarang malam ini ibu bawa gak salepnya? Ini pada kakinya nih bengkak semua. Sangat. Malam ini bawa salepnya gak? Enggak bawa. Hah? Enggak dibawa. Gak dibawa salepnya? Lah itu kaleng salepnya ada. Saya sangat-sangat bersyukur Pak. Lama sekali suami saya menderita sakit lutut. Sekarang saya sudah ke masjid. 3 hari itu saya lihat pelan-pelan, saya tanya, jangan dipaksakan Pak, karena umur sudah tua. Saya bilang sudah bisa. Jadi saya intip-intip, oh betul ini sudah bisa sujud. Besoknya sudah dibuka kursinya. 3 hari kemudian saya lihat, saya pulang dari luar, nggak ada di rumah sholat, ternyata dia ke masjid. Udah ke masjid? Sudah ke masjid, wow. Alhamdulillah. Dan saya syukurnya lagi Pak, dia itu sebelum kenal RDI malas sekali sholat. Malas? Bolong-bolong sholatnya. Bolong-bolong? Tadinya yang tidak percaya dengan ilmunya Pak Haji, sekarang dia yang kasih support ke sini. Oh, malah nyupport ibu suruh ke sini. Iya. Tolong salepnya bawa ke Bogor. Bilang salam sama Pak Haji. Iya. Mau ikut tapi dananya belum cukup. Ya. Saya bilang iya, insya Allah kalau saya ketemu saya pasti sampaikan sama Pak Haji. Terus pertanyaannya Pak Haji, Ya. apa ya? Karena saya lihat di YouTube Pak Haji pernah bilang kalau umur 50 tahun ke atas ya ndak boleh kerja, ndak usah kerja. Nggak boleh. Gitu. Duit nyari kita dong. Ya, duit ngejar kita. Harus duit yang nyari kita. Itulah yang membuat saya kesini Pak. Karena saya mau minta ijabahnya. Boleh. Ijabah. Nanti kan habis ini kita Ijazahnya. ada privat ya. Habis ini kita ada privat. Ibu saya gratisin, nggak usah sedekah, saya kasih privat nanti ya. Alhamdulillah. Ya. Nanti kita privat di bawah. Nanti kita privat di bawah khusus. Jadi yang hari ini kan kita sedekah 2 juta kan. Iya. Ibu nggak usah sedekah, saya kasih gratis. Terima kasih banyak, Jadi Pak, nanti saya habis acara ini mau ngajarin tamu-tamu RDAY duit ngejar kita. Iya. Duit ngejar kita. Seperti yang tadi cair 500 miliar, setengah triliun. Makasih, Kalau Pak. dia bisa, ibu juga harus bisa. Amin. Apalagi ibu masih muda, dia usianya udah 80. Nah, tadi kan saya dengerin Saya apa yang dilakukan. Ini. Nah, tadi udah kita rangkum. Nah, nanti saya mau kasih ke tamu-tamu yang ikut privat nanti ya. Amin. Ibu gratis ya. Amin. Sip, tepuk tangan dong. Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Yo.
Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Suwardi. Namanya Suwardi. Juwardi. Oh ya, Suwardi. Suwardi. Ya, mau nanya nih Pak. Saya jadi orang kok ketipu melulu Pak Haji. Bukan ketipu, Pak. Emang wajah lo wajah penipu. Sebelum lo nipu lo ketipu dulu. Enggak lah. Gampang. Jadi orang yang suka ketipu, orang yang suka salah investasi, orang yang suka ketipu atau salah investasi itu pasti sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Iya. Nah Bapak sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Betul. Betul? Betul. Tepuk tangan dulu dong. Jadi orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, biasanya dia salah investasi. Kalau dia punya tagihan macet, begitu, punya motor cicilan, punya mobil cicilan, punya rumah cicilan. Ini yang repot nih, kalau punya pasangan hidup cicilan. Itu saya punya rumah ditipu semua Pak Haji. Iya, berarti kalah dong sama keong nggak pernah ketipu rumahnya. Rumahnya di Pondok, tanahnya punya PT Pak Haji. Padahal saya beli. Jadi bapaknya jual ke PT, anaknya jual ke saya Pak Haji. Oh, Udah saya berarti bangun. yang blow-on siapa Pak? Saya kan. Tepuk tangan dong untuk Pak blow-on. Makanya saya Alhamdulillah. datang ke sini mau jual rumah yang di Ciherang Pak Haji buat bayar utang. Ciherang Pondok. Dramaga Pak Haji. Oh, Ciherang Dramaga. Saya punya rumah di situ. Oh, Bapak sekarang tinggal di situ. Saya tinggal di Tangerang Pak Haji. Di Tangerang. Jadi Ciherang yang ninggalin siapa? Dikontrakin Pak Haji. Hmm. Punya istri saya yang di Cipete. Oh iya. Jadi istrinya berapa semuanya, Mak? Tinggal, tinggal 2 Pak Haji. Istri pertama dapat anak berapa? Anak 2. Istri pertama. Ya. Istri kedua anaknya berapa? Anak 2. 2. Istri yang ketiga? 3. Istri yang keempat? 1. Istri yang kelima? Belum. Dicari wanita untuk istri yang kelima. Tapi yang 2 udah meninggal. Tinggal 2. Ya, ya. Yang masih ada. Nah, itu rumahnya begitu semua. Gampang, Pak. Siap. Bapak bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub Bapak. Caranya apa? Semua aset Bapak yang hilang akan dibalikin lagi ke Allah. Plus ditambahin. Siap. Kayak Pak Presiden kita yang sekarang. Pak Prabowo. Iya, betul. Semuanya dikembaliin. Siap. Siapa nyangka Pak Presiden bisa jadi jenderal bintang 4? Siap. Ayo, siapa nyangka dia bisa jadi presiden? Nggak ada yang nyangka. Bapak bikin takjub Allah. Ya. Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub Bapak. Contoh, Pak Presiden ijab. Jadi wakil presiden. Gagal. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Nah Bapak tinggal datang ijab lagi. Ijab lagi. Gitu Pak. Iya Pak. Siap. Bisa? Siap. Pasti. Pasti. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya apa Pak Bu? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi Bapak jangan dilihat murkanya. Dipecat. Janganlah, lupainlah itu. Ya. Jangan. Rahmat lebih besar daripada murka. Jadi yang dilihat rahmatnya. Ya, Umur panjang, rezeki panjang, Siap. kesehatan panjang. Nah kalau Bapak masih ada istri yang keberapa, pernikahan panjang. Nah, alat kelamin Bapak mas. Betul itu. Oke? Siap. Sip, tepuk tangan dong, luar Assalamualaikum. biasa.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Kenalkan, nama saya Hudaybiah dari Lombok, Pak Haji. Dari Lombok. Iya, alhamdulillah. Anak yatim saya baru berangkat ke Lombok tadi malam. Iya, Pak Haji, sudah dapat informasinya, tapi karena kepingin sekali ke sini. Sini ya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, ya. Ikut ke Jogja aja, apa ke Lampung aja, besok kan ke Lampung. Besok ada acara ke Lampung. Nanti ijab bersama anak yatim kurung umroh di Lampung. Ya, pertanyaan apa? Alhamdulillah Pak Haji, saya mengenal RDA ini sudah sekitar beberapa bulan, sekitar 4 bulan Pak Haji. Insya Allah apa yang mohon izin ilmunya, ada beberapa testimoni, salah satunya anak saya pernah malam-malam Pak Haji demam sangat tinggi. Saya mencoba pakai CD, akhirnya CD-nya diapain? saya kompres. CD-nya ibu buat ngompres. Iya. Waduh. Alhamdulillah, alhamdulillah paginya sehat. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Terus yang kedua Pak Haji, saya pada bulan Desember saya sudah ditelepon sama pegawai banknya, minta tolong Bu, Ibu sudah kolab. Ibu sudah kolab. Ya, sudah call 5 katanya. Call 5. Ya Allah, bagaimana caranya? Saya sudah menginformasikan kepada beliau, Pak, sabar dulu ya Pak ya, belum ada rezeki. Insya Allah pasti saya bayar. Tuh. Tapi akhirnya karena Desember harus terkejar kan Pak Haji. Ya. Akhirnya saya menemui beliau gitu loh. Saya begitu nyampe banknya, belum saya ngomong sudah, Pak Agus, saya bilang begitu sama pegawai banknya, Pak Agus gimana? Saya bilang, ya sudah Bu, Ibu saya kasih waktu sekian bulan lagi ya. Alhamdulillah ya Bisa Allah. napas. Bisa bernapas. Pas. Mudah-mudahan. Pasti. Saya pasti saya akan bayar Pak. Saya bilang Iya, gitu. pasti lunas. Ya, alhamdulillah berkat Kayak Pak Presiden kita pasti dilantik. pasti dilantik. Kok dilantik? Iya, Pasti jadi presiden, Alhamdulillah. Jadi presiden ya. Iya, Pasti. pasti. Bangkit, pasti. Terus apa lagi? Alhamdulillah berkat ini semua juga yang tadinya untuk sholatnya, untuk qobliyah dan ba'diyahnya masih bolong-bolong. Alhamdulillah berkat pencerahan dari Pak Haji, alhamdulillah bisa melaksanakan seperti bangun jam 00, senyum, mandi, sholat, ngaji, walaupun belum sampai 12 juz, tapi insya Allah dicicil. Ya, nih Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah. Kenapa kok Pak Presiden kita luar biasa hajatnya terkabul? Dia itu sayang sama kucing. Dia sayang sama semut. Jadi semut nggak pernah. Jadi kalau Bapak dan Ibu nih ke rumahnya nih nginjak semut, oh marah besar. Nah kita juga kasih gula pasir, semut, burung. Nah Ibu coba biar cepat terkabul. Semut, kucingnya Pak Presiden ada kan? Namanya siapa? Bobby. Tuh semutnya coba kalau di rumahnya di Hambalang ada semutnya tuh, ada jalannya semut, nggak bakal boleh dirusak. Nah kita juga seperti itu. Ini kita kan enggak. Ada semut disemprot, nggak boleh. Ada semut disapu, aduh, nggak boleh. Diajak ngomong dong, semut. Nah, utang saya pasti lunas kan semut, aminin dong semut. Gitu. Nanti paling semut ketawa, hehehe. Ada lagi dari Lombok? Ya, alhamdulillah Pak Haji, insya Allah mungkin saya dan adik saya akan
privat Pak Haji. Ya, paksain. Paksain, oke? Oke, Ya. terima kasih Sip. banyak Pak Haji. Tepuk tangan dong, Assalamualaikum luar biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Umar Ali dari Pemalang. Saya sering itu Pak Haji, sering lihat itu YouTube. Terus saya nggak lama itu ngelakuin itu sholat mandi apa? Mandi jam 00. Bangun jam 00, Nah. senyum, mandi. Pakai terus- pandan nggak? Iya, pakai pandan. Ya. Terus Sholat tahajud. Iya. Terus baca Al-Quran. Ya. Ya udah sampai ya selesai lah, 12 juz itu selesai, tapi dalam waktu 6 hari itu selesai. Iya. Udah 2 kali saya ngelakuin itu Pak Haji. Tapi alhamdulillah ya itulah belum ada. Ya nggak mungkin lah bos, bos. Nah itu caranya gimana gitu Pak Haji? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Tapi nggak boleh berharap. Lu mah berharap utang lunas, berharap aset balik lagi, berharap nggak boleh lah bos. Ya. Bacaan sholat nih, gue ulangin lagi. Awal-awal bacaan sholat, bacanya apa? Wa nasuki, wa mayaya. Artinya apa bareng-bareng? Karena Allah. Iya. Kan gue tanya ya tadi tamu gue. Bos, kalau bisa cair 1,5 triliun. Saya kalau hari Jumat maksain sedekah potong sapi hari Jumat barokah. Karena Allah, pengorbanan saya Pak Haji karena Allah. Ini kan enggak teman-teman. Sedekah potong sapi Jumat barokah 1 juta. Hajatnya biar utang lunas, ampret. Utangnya 2 miliar, sedekahnya 1 juta. Ya nggak bisa lah. Udah mah sedekah aja. Karena Allah. Iya. Nanti jalannya ada aja. Gitu loh bos. Nah coba bos praktekin, bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Qur'annya. Karena Allah. Jangan karena utang lunas. Ya, siap. 2, sebelum azan udah duduk di masjid. Ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Coba praktekin itu dulu. Ya, insya Allah. Ini saya- kita azan, dengar azan, lari-lari ke baru wudhu. Sholat enggak, yang ada kepleset. Ya lari-lari, buru-buru. Janganlah sebelum azan. Kalau yang perempuan udah pakai sajadah, udah pakai sajadah, udah pakai mukena, duduk di sajadah. Duh, salah ngomong. Ini enggak, dengar azan kita lari-lari. Aduh, sholat enggak, akhirnya kepleset. Nah, Bapak coba praktekin itu. Iya Pak Haji. Ya, Karena siap. Allah ya, Ya, lillahi jangan karena ta'ala, utang iya. lunas ya. Iya. Pak Haji, apa sih yang bikin menyebabkan hajat kita lemot? Karena kita hobinya menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh tiap hari menghina Allah mulu. Kapan gue menghina? Loh, menghina Allah itu bukan mengolok-olokkan nama Allah, bukan menjelek-jelekkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Tapi kita melakukan 3. Takut, khawatir, berharap. Kita tuh selalu ini aja setiap hari. Nggak takut, khawatir. Nggak khawatir, berharap. Nggak boleh bos. Oh iya, siap. Itu namanya menghina Allah. Apa yang dikhawatirin? Orang ada Allah kok dikhawatirin? Berarti lo udah menghina aku, kata Allah. Mosok khawatir? Kan ada gue. Kalau takut mati itu mana Pak? Saya itu ada rasa takut mati ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak Iya apa-apa. Pak Haji. Lo mati nanti kita tahlilan ya. Nggak boleh. Takut jatuh tempo.
Nggak boleh dong. Maksud takut jatuh tempo. Kan kita udah ada perjanjian bahwa nanti cicilannya tanggal sekian. Perpanjang STNK sekian. Udah ada. Jadi kenapa takut? Kan Allah ada lebih dekat dari kita di sini nih, Allah nih. Lebih dekat. Lebih dekat daripada nyawa kita nih Allah di sini. Ngapain takut? Ini takut. Khawatir. Khawatir kalau nanti anak kita begini-begini. Nggak boleh dong. Masa khawatir? Khawatir nanti kalau asetnya dilelang. Nggak boleh dong. Atau berharap. Memang kita nggak ngomong. Cuman kita kok belum terkabul ya. Aduh bos. Bos. Kita punya guru bos. Guru kita namanya Buya Hamka. Kenal gak? Buya Hamka. Tokoh agama. Dari mana? Ya, Sumatera Barat. Nah, Buya Hamka itu baca Al-Quran. Habis baca Al-Quran, Buya Hamka keingetan sama istrinya yang udah almarhum. Langsung tuh Al-Qurannya ditutup. Buya Hamka langsung sholat taubat. Anaknya nanya, Papa kenapa lagi baca Quran kok sholat? Tadi lagi baca Quran, Papa inget mama almarhum. Gak boleh dong. Mau baca Quran masih inget istri. Ini kita enggak, baru sholat. Allahu Akbar. Dengar motor berhenti. Langsung mukenanya dibuka, sajadahnya dilipat, kita ngumpat. Apalagi kita pas lagi sholat kan ada kaca nih, kelihatan motor lewat. Allahu Akbar. Kita lihat ada wajah orang Ambon. Nggak boleh bos. Tapi saya bersyukur sekali Pak Haji. Bersyukur walaupun belum ada itu perkembangan. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Dan saya bangga ketemu Pak Haji baru kali ini Pak Haji. Bangga ketemu saya. Iya. Iya maksudnya saya neranginnya memang bahasanya terlalu vulgar. Kalau orang lain kan ngomongnya bahasanya halus karena kan dia penceramah. Kalau saya kan SD Impres, jadi ngomongnya kayak begini, ceplas-ceplos aja gitu loh bos. Apalagi ini udah jam berapa nih? 23:27. Nah kita ngantuk kan, gimana caranya nih biar tamu-tamu teman-teman nggak ngantuk? Ya udah kita harus vulgar. Kalau Pak Prabowo bangkit, bangkit, yes. Lu jadi mesti bangkit bos. Karena dia militer. Kalau kita SD Impres kan. Tiarap lah. Jadi lu paksain nggak boleh berharap. Jadi yang bikin kita hajat lemot 3. Bareng-bareng coba. 1 apa? Takut. 2 khawatir. 3 berharap. Nggak boleh, ngeluh nggak boleh. Ya siap, Pak Haji. Bisa? Insya Allah. Jadi nggak boleh berharap sholat aja. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, kerjain aja. Jangan berharap kok belum terkabul ya. Ayo terus. Terus aja terus. Yang penting kan Allah kasih kita umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang begitu. Ya, siap, insya Allah. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih. Berlaku buat semua. Ya.